Iya, Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahmat, Bu Almi, Bu Wulan, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, masih semangat kan? Semangat. Kita doa dulu. Kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Pak Rahmat atau Bu? Saya pimpin aja ya. Ya, basmalah ya. Cepat yuk. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pelatihan kita pada malam ini diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, selesai. Oke. Terima kasih Pak Rahmat telah memimpin doa kita bersama ya. Bapak sekalian, kita akan mengingat kemarin kita sudah membahas tentang filosofi, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang kemarin kita sama Bu Wulan. Nah sekarang kita akan mencoba melanjutkan tema kita, yaitu tentang kerangka kurikulum. Tapi sebelum itu kita ice breaking sebentar yuk, kita bikin sedikit. Ikutin saya ya, ice breakingnya semuanya. Biar semangat. Kita lihat tangan dulu semuanya. Ke depan tangannya ikutin buat sekalian. Ya, kita remas-remaskan, kita tarik ke depan. Kemudian tarik ke atas. Kemudian kita lepas ke atas samping. Tarik ke depan lagi. Kita remas lagi dan kita putar-putar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi semangat kan sekarang kita? Sedikit tambah semangat, Pak. Semangat. Ya, dengan meremas-remas tangan kita ini ada energi positif yang dapat kita kita lakukan. Baik, Bapak sekalian, kemarin filosofi Ki Hajar Dewantara sudah disampaikan oleh Bu Wulan ya. Ada masih ingat Bu Almi, Pak Rahmat? Apa tuh Pak Setio? Filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3 simbol, slogan yang sampai sekarang berlaku. Yaitu apa? Masih ingat nggak? Yang di depan akan menjadi Ngarso sumurut tadi. Iya. Ingmat bangun karso tut uri handayani. Itulah filosofi slogan yang sampai sekarang dipakai dari itu. Nah, artinya bahwa dengan program itu Bapak Ibu semua akan menjadi guru yang ke depan akan menjadi teladan, di tengah bisa membangun semangat, di belakang bisa mendorong. Nah, sekarang pendidikan kita ini, kerangka sekarang ini adalah pendidikan kita ini, kita akan untuk melihat kerangkanya seperti apa sih program sekolah penggerak itu ya, modelnya seperti apa sih. Bapak Ibu sekalian sudah mengenal nggak pendidikan yang selama ini? Bapak Ibu semua kan sudah membandingkan kurikulum kemarin 2013. Sekarang ada guru merdeka ini. Kira-kira bisa mengkomparkan nggak? Kira-kira seperti apa Bu perbandingannya? Barangkali Bu Wulan atau Pak Rahmat atau Bu Almi bisa membandingkan sebentar sedikit pemahaman Bapak Ibu sekalian bagaimana struktur kurikulum di kurikulum 2013 dengan kira-kira sekolah penggerak seperti ini. Terbayang? Kira-kira? Sedikit Pak Rahmat. Pak Rasma. Pak Setio selalu Pak Rahmat yang panggil. Iya, nggak apa-apa. Ada 2 bapak-bapak karena sama-sama dari Aceh, Pak. Jadi kayaknya lebih ini kali ya. Lebih dekat ya Bu ya? Ya dekat kan Pak. Bapak di mana tadi tinggal? Dekat kali. Iya. Di Lumbata Bu. Lumbata, saya di Cemenara, daerah Ketapang ya. Jadi agak dekat lah ceritanya. Bu Almi bisa menggunakan kurikulum apa Bu? Sekolahnya Bu? Kurikulum K13 Pak. K13. Lalu pun tempat Bu Rahmat? Pak Rahmat apa Pak Rahmat? Pak Rahmat apa Pak Rahmat? Sama. Kurikulum 2013 juga sama. Bu Wulan? Sama Pak, tapi yang revisi yang 2018 Oke. Sekarang yang revisi. Ya.
berarti Bapak Ibu kan sudah punya gambaran ya kurikulum 2013 itu strukturnya kayak apa gitu ya. Mungkin bisa cerita Bapak Ibu kurikulumnya seperti apa? Ya Pak Pak Setio. Pendidikannya seperti apa kira-kira nih? Pendidikan di kurikulum 2012 tuh. Penekanannya pada apa Bu kira-kira penekanannya? Sebenarnya penekanan K13 ini kan juga kan pada sikap anak sebenarnya dia utamakan sebenarnya kan tidak jauh beda juga dengan ini KSP ini sebenarnya ya kan. Nah kemudian mungkin yang berbeda dikit ya dari jumlah siswa yang disebutkan kemarin yang sekarang ini kan minimal 36. Kemudian kalau ini kan katanya siswanya 20. Itu dari ini ya dari jumlah siswanya ya Bu ya? Ya. Dari apa namanya pembelajarannya kira-kira gimana Bu? Pembelajarannya pun kalau di K13 penekanannya memang udah di bagian apa namanya dari pada prosesnya kan sebenarnya anak-anaknya juga sebenarnya yang harus mandiri gitu. Cuman pada KSP ini mungkin udah ini kan anak di apa namanya anaknya itu harus kita tahu kodratnya bagaimana, kemudian sosial ekonominya gimana harus kita pahami dan kemampuan mereka itu mendapatkan pembelajaran itu seperti apa gitu. Maksudnya lebih detail lah sekarang ini. Kalau dulu kan umum gitu. Umum anaknya dibiarkan aja udah kerja terus nak gini-gini kerja terus. Jadi anak-anak yang enggak apa kan, yang enggak kreatif ya udah dia nunggu dari kawannya gitu. Nah, karena gitu, dia memang enggak suka. Misalnya kita suruh bercerita, dia enggak suka bercerita. Dia mungkin sukanya dia langsung ngomong kayak gitu. Kita paksa seperti tadi kan, kita ajari ikan untuk membajak pohon kan nggak mungkin terjadi. Ini kan namanya apa ya? Jadi itulah kira mungkin. Kalau sekarang ini kayaknya seperti menurut saya seperti itu ya gambaran yang saya telah pernah 9 hari pelatihan ini apa saya seperti itu gitu. Jadi KSP ini kayaknya anaknya ini betul-betul karakternya harus terpahami. Maunya apa gitu. Lebih ke karakter ya Bu ya. Karakternya di ini. Mungkin Bapak yang lain atau Ibu Bu? Kalau menurut saya sih Pak, kalau misalkan untuk kurikulum KSP ini, sekolah penggerak ini, jadi kita itu harus mengajar itu sesuai dengan fase perkembangan anaknya dulu. Jadinya kita harus benar-benar tahu nih karakteristik anaknya apa, terus kemudian kebutuhan anaknya apa, sampai nanti outputnya itu, akhirnya itu goalnya itu adalah si 6 profil pelajar Pancasila itu tercapai. Iya. Kalau menurut saya Pak. Iya, jadi ada yang mau dituju ya Bu ya. Ada yang itu. Kalau menurut Pak Rahmat, kurikulum 13 itu ada yang dituju nggak Pak Rahmat? Ya, selama ini. Menurut saya Pak kan, pada kurikulum 2013 ini kita kan melakukan asesmen itu ada jadwalnya, terperincikan. Mungkin pada kurikulum KSP ini mungkin nanti lebih fleksibel lagi waktunya. Jadi membuat anak itu tidak merasa menjadi beban, besok ujian gitu ya. Jadi anak-anak ini dibawa suasananya, udah siap loh belajarnya. Gitu. Iya. Udah siap tesnya, jadi mereka merasa senang gitu. Kalau asesmennya kalau dulu kan kalau kurikulum 13 itu kan ada yang berubah deh itu ya, ada yang namanya pembelajaran itu kalau nggak salah adalah dari dikasih tahu menjadi mencari tahu. Iya, betul nggak tuh? Nah, itu kan di kurikulum 13. Jadi pembelajarannya dikasih tahu, berubah menjadi dikasih tahu. Cari tahu. Dan mencari tahu. Nah, kira-kira kalau dengan ya dikasih tahu sampai mencari tahu. Artinya kan di situ ada pemberdayaan siswa ya. Berarti sesuai nggak dengan kurikulum penggerak seperti ini, yang merdeka belajar seperti ini? Kira-kira sesuai nggak Pak kira-kira? Yang tadinya kan kalau kurikulum 2013 itu kan katanya waktu itu kan pembelajarannya yang dari dikasih tahu menjadi mencari tahu. Ya, yang kegiatannya berbasis teacher center sekarang berbasis. Nah, kira-kira selaras tidak dengan kurikulum sekarang ini? Ya, student center. Sekarang selaras nggak kegiatan merdeka belajar ini? Selaras nggak dengan masih kurikulum? Sejalan Pak ya. Sejalan masih ya? sejalan kalau sejalan ya. Di KSP ini diinikan lagi tadi seperti tadi bakatnya di mana gitu. Lebih ini lagi spesifik lagi lah ceritanya gitu. Iya, artinya bahwa
kurikulum KSP ini kan berarti merupakan apa sih dari sebenarnya dari kurikulum 13 apa sih yang membedakan? Penyempurnaan K13 kan itu dia. Iya, penyempurnanya. Coba Iya, coba saya perhatikan. Saya punya bayangan sebentar, Ibu. Oke. Sebentar kita lihat. Bentar ya, Bu ya, kita. Iya, Pak. Slow, Pak. Ya, Setio. saya mau mencari dulu ini apa namanya pembelajaran tadi. Nah, ini nih. Ini apa namanya, Bapak Ibu sudah bisa melihat belum? Share ya, sebentar saya belum, ini. Pak. Ini bentar. Nah, sudah terlihat belum Pak sekalian? Baru mau. Nah, iya Pak. Nah, ini kan Bapak sekalian. Kerangka kurikulum sekolah penggerak ini Bapak sekalian. Kalau sebenarnya kerangka kurikulum sekarang ini, yang kerangka pembelajaran itu tuh sebenarnya adalah meneruskan tuh sekalian. Kegiatan kita ini adalah meneruskan. Kurikulumnya meneruskan yang sudah ada. Artinya pembelajaran dengan kurikulum 213 tuh kalau artinya meneruskan, artinya ada tumpang tindihnya enggak? Ada tumpang tindihnya enggak meneruskan nih? Kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sebelumnya. Diperbaiki. Nah, diperbaiki. Jadi yang pembelajaran yang tadinya itu dikasih tahu berubah menjadi mencari tahu. Nah, sekarang mencari tahu itu mau diperdalam lagi. Mau seperti apa sih yang mencari tahu itu? Nah, yang tadinya apa perbedaannya sekarang, Bu Wulan? Kira-kira apa sih kalau kita lihat di sini nih? Kalau perubahannya di mana nih kalau ke kurikulum KSP ini? Yang pertama, dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tadinya di kurikulum 213 itu ada keterampilan sendiri, pengetahuan sendiri, sikap sendiri. Nah, di kurikulum KSP ini diapain kira-kira, Bu? Perubahannya di mana? Disatukan. Menjadi apa? Disatukan jadi capaian pembelajaran ya, Pak? Ya, disatukan menjadi capaian pembelajaran. Artinya sekarang ini kan yang tadinya pisah-pisah, itunya jadi satu, menjadi pembelajaran. Itu dari kompetensinya. Kalau dari pembelajarannya gimana tadi Bu Almi? Tadi sudah benar tadi Bu Almi. Pembelajarannya gimana Bu Almi? Dari pembelajarannya memang kalau ini kan tetap fleksibel ya. Ini fleksibel, tetap berkolaborasi juga karena waktu K13 kan gitu juga kan anak-anaknya memang disuruh berkolaborasi, cuman mungkin KSP ini lebih fleksibel, mereka akan menemukan sendiri bagaimana gaya belajar mereka gitulah, mana yang mereka mau gitu. Ya betul. Jadi yang sampaikan Bu Wulan juga sama ya, yang namanya adalah teacher of right place level ya Bu Wulan ya. Iya betul. Jadi dia menempatkan pembelajaran sesuai dengan kompetensinya ya. Iya. Nah, muaranya kemana Pak Rahmat kira-kira muara KSP ini? Muaranya kemana? Kalau kita lihat di sini nih. Yaitu terjadinya peningkatan apa? Yaitu yang disebut dengan profil Pancasila. Ada sifat mandi. Iya, dalam kurikulum profil pelajar Pancasilanya Pak ya yang tercapai. Iya betul. Dan satu lagi di kurikulum D13 itu ada nggak numerasi dan literasinya Bu? Literasi kayaknya ada Pak, karena kalau di sekolah kami itu memang kan udah sebelum pembelajaran itu memang kegiatan literasi dulu gitu. Jadi ada ya Bu ya? Tapi kalau menurut saya literasi sama numerasi kan kalau misalkan di kurikulum sekolah penggerak itu kan literasi dan numerasinya itu terintegrasi di semua mata pelajaran. Tapi kalau misalkan di K13 itu masih kepisah-pisah antara pelajaran yang satu sama pelajaran yang lain Pak, dan kalau numerasinya itu lebih kecenderung ke eksak. Iya. Gitu, literasinya ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. gitu. Jadi masih terpisah-pisah ya Bu ya? Ya. Terpisah-pisah ya. Ya artinya di kurikulum K13 itu numerasi dan literasi kan masih ada juga ya, cuma sifatnya terpisah-pisah ya Bu.
Iya. Nah, di kurikulum Kalau KSP ini diharapkan terintegrasi di semua mata pelajaran gitu. Kalau seperti ini kira-kira ya, apakah ditekankan pada ini di penekanan nggak literasi dan numerasi itu? Di kurikulum KTSP itu kurikulum KSP ini kan menekankan pada penguatan literasi dan numerasi. Jadi sekarang dikuatkan. Kalau kemarin itu masih terpisah-pisah ya Bu Wulan ya. Kelihatannya ada gerakan literasi sekolah, ada hanya bahasa Indonesia saja, hanya matematika saja. Nah, sekarang untuk semua mata pelajaran itu ditekankan semuanya itu. Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum KSP yang disebut dengan kerangka kurikulumnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita stop dulu. Oke. Nah, Bapak sekalian, kita akan melanjutkan lagi kira-kira dari seperti kurikulum tadi. Kurikulum kerangka kurikulum ini intinya adalah apa sih intinya Bu tadi? Dengan yang sudah-sudah merupakan apa? Boleh disebutkan lagi? Kurikulum penggerak ini intinya adalah ngapain dari yang sebelumnya? Yaitu meneruskan atau menguatkan. Cari tahu. Ya, menguatkan atau meneruskan? Meneruskan yang sudah ada, kurikulum yang sudah ada. Penyempurnaan. Nah, pertanyaan sekarang Bu, pertanyaannya seperti apa struktur kurikulumnya? Kan kita sekarang kurikulum penggerak ini kan menyempurnakan yang sudah-sudah, meneruskan yang sudah-sudah. Sekarang seperti apa strukturnya? Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan struktur dari K13 atau dengan kurikulum sekarang ini, versinya berbedanya di mana? Perbedaannya? Kalau saya mungkin taunya di bagian asesmennya yang mungkin teringat Pak ya. Gimana Bu? Asesmen kalau yang K13 kan kita fokusnya ke nilai sumatif gitu, nilai semesteran. Biasanya kan kita situ anaknya itu memang harus bisa menjawab, kalau nilainya tinggi ya udah tinggilah dia. Tapi kalau di KSP ini yang saya pahami malah nilai sumatif penilaian sumatifnya, maksudnya dalam prosesnya itu diperlukan, bukan hasil akhir. Nah gitu, itu kira-kira perbedaan yang paling saya lihat. Jadi anak-anak ini kita nilainya tidak hanya pada nilai sumatifnya, karena kasihan juga anak-anak misalnya pada hari-harinya dia bisa semua. Tapi begitu dia sumatifnya mungkin ada sebab, atau dia sakit atau apa, nilainya jadi anjlok gitu. Jadi kita fokus pada nilai akhir ini. Anak ini kan rugi, padahal dia dalam 6 bulan ini dia betul-betul dia berpotensi itu mempunyai nilai yang tinggi-tinggi. Tapi pada akhirnya takdir lah, kita bilang takdir lah, dia itu memang ya ada masalah kayak gitu, apa kan kasihan. Jadi kalau di KSP ini pahami proses anak ini perlu kita lihat gitu. Oke. Bulan barangkali ada yang mau sedikit tambahan lagi Pak Setio dari saya. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat itu Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Untuk khususnya guru ya. Nah, ya, pada kurikulum 2013 itu kita selaku guru kita selalu ditekankan menyempurnakan yang namanya administrasi guru ya, RPP terus gitu. Jadi di kurikulum KSP ini RPP-nya nanti akan dibuat secara sangat singkat, kemudian mengandung nilai-nilai dari pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi kalau misalnya dulu di kurikulum 2013 itu hanya mengandalkan pada tujuan pembelajaran, kemudian ada juga kompetensi dasar. Dan sekarang di KSP ini hanya RPP-nya itu bertujuan untuk menggerakkan pelajar Pancasila, Pak. Dan butir-butirnya di situ. Iya. Penekanannya berbeda ya Pak Rahmat ya? Nah, penekanannya berbeda. Kalau yang kurikulum 13 tuh sifatnya administratif ya, sampai ada 13 komponen tuh, dari identitas sampai dengan itu banyak sekali ya. Nah sekarang dengan adanya guru merdeka ini diringkas menjadi ya boleh. Mungkin Bu Wilan atau berikan komentar. Kalau saya di KSP ini Pak, sekolah itu diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum operasionalnya Pak. Karena kan setiap sekolah yang satu sama sekolah yang lain itu
berbeda dari segi karakter muridnya, dari segi sosial budayanya gitu. Jadi sekolah itu lebih fleksibel untuk menentukan kira-kira apa yang dibutuhin sama anak-anak di sekolahnya gitu. Sedangkan kalau misalkan dulu ke-13 tahu saya ya memang patokannya sudah begitu gitu. Kalau sekarang lebih fleksibel kitanya. Iya, jadi dalam menyusun lebih bebas ya Pak ya, lebih fleksibel ya Bu ya, lebih bebas menyusun. Iya, betul. Tapi pertanyaan kembali semula tadi seperti apa strukturnya Bapak Ibu? Kalau coba kita share share screen ya, ada seperti apa kita lihat strukturnya. Nah, Bapak Ibu seperti ini sudah terlihat? Belum, udah. Baru. Nah, struktur sekolah penggerak kira-kira seperti ini. Kita namanya struktur, berarti kan ada kerangkanya, ada strukturnya, bangunannya sudah kelihatan ya. Mulai dari tingkat tingkat SD, tingkat SMP, SMA, atau dari mulai PAUD, sebagainya. Nah, kita akan batasin pada level kita. Kan kita kan levelnya SMA ya Bu ya. Kita tidak bahas di level dari PAUD. Nah, di SMA penekanannya strukturnya itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, kita bandingin dari kurikulum 13. Iya. Bisa Bu Almi bisa menyampaikan kira-kira perbandingan antara kurikulum 13 dengan sekarang ini kayak strukturnya seperti apa? Penekanannya? Ini yang paling kalau di kelas 10-nya anak-anaknya kan belum ada penjurusan ya. Karena itu nanti IPA itu kan include yang 3 mata pelajaran itu nanti kan include dalam satu mata pelajaran terpadu ya Bu. Ya, IPS-nya gitu juga. Cuma kalau nggak salah kemarin tambahannya IPS itu masuk sejarah kalau nggak salah Pak ya. Nah itu. Kemudian nanti mereka penjurusannya itu waktu naik ke kelas 11. Nah situ nanti anak-anak ke IPA, IPS atau ke bahasa. Nah ini yang di kurikulum bagian penjurusannya. Kemudian kalau ini aja dulu Pak, materinya juga kayaknya lebih dipersingkat nantinya karena capaian pembelajaran. Kalau misalnya di kelas 10 itu memang tidak sebanyak yang sekarang kayak gitu. Jadi cuman beberapa dan tergantung nanti kan ke sekolahnya juga kalau mungkin merasa ya perlu diinikan nanti tambahkan mereka mungkin bisa mengembangkan sendiri. Cuma pemerintah menyediakan ya seperti ini kayak gitu, Pak. Itu kira-kira mungkin yang Iya, Pak Almi. Di kurikulum 2013 itu kan waktu kelas 10 masuk itu kan langsung memilih ya Bu ya, memilih. Iya, bisa milih langsung terus memilih IPA, milih IPS, milih bahasa, ya kan? Iya, betul. Mau dasarnya apa mereka milih di kelas 10? Kenapa dasarnya mereka milih IPA, IPS tuh? Ada dasarnya nggak kira-kira Bu Ulan? Kenapa dia? Kalau di sekolah saya itu berdasarkan hasil psikotes, Pak. Oh, ada dasarnya ya? Iya. Kalau di Bu Almi ada nggak Bu Almi? Iya, kami pertama kan dari rapotnya juga, kemudian rapot SMP-nya, ijazahnya, kemudian ada juga psikotes yang memang anak-anak ini memang dipanggil psikolog. Tapi setelah daftar diterima itu atau setelah belum diterima, Bu? Sebenarnya setelah diterima, Pak. Setelah diterima. Ini misalnya Bu ya, pada saat kita kurikulum 13 mendaftar itu sudah masuk IPA sekian kelas, IPS sekian kelas, sudah terpilah IPA IPS-nya. Atau belum sama sekali? Kalau kami biasanya memang sebenarnya udah targetnya sudah ada gitu. Awalnya udah target IPA misalnya 5 kelas, IPS 5 kelas gitu. Nah dari situ nanti biasanya memang, tapi itulah makanya kadang-kadang gini juga Pak. Ada nanti dia jatuhnya ke IPS, dia kepingin IPA. Jadi anak ini kadang konflik juga. Dia mau IPA lah, jangan gitu. Gitu. Nggak mau terima kodratnya sebagai IPS. Itu kelemahannya ya Bu Almi ya? Kelemahannya itulah mungkin ya Pak. Kemarin 23 begitu ya? Gitu kira-kira Pak. Karena dipaksakan. Kadang-kadang orang tua juga memaksa masalahnya. Memaksa. Karena keinginan orang tua sama siswanya juga berbeda ya Bu ya. Nggak sejalan. Tuanya pengen IPA gitu. Iya. Dianggap IPA itu hebat gitu. Padahal kan belum tentu sebenarnya. Belum tentu ya Bu ya. Nah perubahan yang sekarang di KSP terjadinya di mana kira-kira Bu? Pak Bu. Perubahannya di mana? Kelas 11. Di kelas 10 Bu kita bicara kelas 10. Kelas 10 kan masih sama. Masih umum ya, masih belajar umum ya, belajar belum ada penjurusan. Belum ada. Dipersiapkan dulu Pak, dipersiapkan dulu nanti untuk di kelas 11-nya.
Waktu di kelas 11. Jadi di kelas 10 ini masih melanjutkan di pelajaran di SMP ya? Seperti itu atau gimana? Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya? Iya, melanjutkan, Pak. Melanjutkan ya? Iya, karena di SMP kan memang IPA, Pak, nggak ada dia biologi, fisika kan nggak ada. IPA situlah, include di situ kan. Filosofinya apa kira-kira kok? Latar belakangnya kenapa, Bu? Latar belakangnya? Latar belakangnya apa ya? Ya, kenapa melanjutkan? Karena mungkin begini, Pak. Pada pertama sekali mereka masuk ini kan belum tahu kita arahnya kemana anak ini, jadi kita berikan dulu yang umum untuk mereka dulu. Setelah itu nanti dalam prosesnya kan ketahuan anak ini pasnya kemana gitu. Gitu. Karena mereka kan memilih belajarnya sendiri. Oh, nah ini sukanya berarti ke IPS atau ini gini gitu kali, Pak. Menurut saya kayak gitu. Iya ya, Bu Ulam ya. Kalau Bu Almi tadi kan dengan kelas yang bersama ini, berarti nanti akan setahun bisa menilai mana cenderungannya. Jadi menumbuhkan rasa ingin tahunya lebih minat kemana, gitu kan? Artinya bisa anak bisa, artinya diberikan ruang untuk merdeka gitu ya, Bu ya? Iya. Sesuai dengan programnya. Karena kan memang targetnya itu anak sesuai dengan minatnya, Pak, biar lebih berkembang. Nggak boleh dipaksa. Iya. Nah itu muaranya program ini kan muaranya nanti kan jadi anak itu merdeka untuk memilih. Jadi di kelas 10 ini mereka setahun ini bersama bisa mengintrospeksi dirinya sendiri, sebenarnya cenderung mana sih gitu. Iya betul. Maka dipilihlah seperti itu, mata pelajarannya sendiri-sendiri. Nah sistemnya apa gitu. Nah teknisnya gimana Bu? Asesmennya kira-kira teknisnya nih. Jadi seperti Bu Alma tadi ya. Untuk IPA bisa kita prediksi. Nah, sekarang kita lanjut ke sekalian. Apa sih muara dari KSP ini apa muaranya, Bu? Muara dari KSP ini terjadinya apa? Kalau menurut saya, Pak, menciptakan profil pelajar Pancasila tadi yang 6 tadi. Kayaknya di situ sudah, kalau siswanya seperti itu kayaknya nggak ada masalah di dunia ini, Pak. Iya, betul. Dia kreatif, mandiri, bertakwa, gitu. Anaknya baik, rajin, kreatif, apalagi coba. Lagi sosial, sudah lengkap. Manusia sempurna, Pak, itu sebenarnya. Oke, ya baik. Jadi intinya apa, Bapak sekalian? Intinya berarti terciptanya profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa profil Pancasila itu? 6, kalau nggak salah. Kalau nggak ada masih tambahan 6. Ayo, masih ingat apa aja 6 itu? Masih ingat ininya. Yang pertama, beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Mandiri. Gotong royong. Bernalar kritis. Dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua, Pak Setio. Itu muara yang akan kita tuju. Ya. Jadi itulah tujuannya, Pak ya, KSP. Tujuannya. Nah, baik kalau gitu kita simpulkan aja kalau gitu, Bu. Apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Mungkin siapa, Bu Wulan atau Bu Almi atau Pak Rahmat bisa menyimpulkan yang kita bahas dari awal sampai dengan muara terciptanya profil Pancasila tadi. Almi aja. Boleh. Almi, kita coba. Silakan ya. Almi aja. Kesimpulan pertama tadi dari kurikulum penjurusan, tadi, dari kurikulumnya ya. Kurikulumnya adalah mengapain, melanjutkan, menguatkan. Ya, lanjutan dari K13, penyempurnaan dari K13 ke KSP ini penyempurnaan atau lanjutan lah ceritanya. Nah, kemudian yang kedua dalam penjurusan kalau kelas 10 kan belum ada. Umum dulu baru nanti kelas 11-nya sudah mulai penjurusan. Kemudian materi yang di endingnya tercipta apa? Terakhirnya yang diharapkan dalam KSP ini terbentuklah profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, jadi kita include semuanya. Jadi anak-anak yang kita harapkan itu punya akhlak, pinter, kemudian
mau bergotong royong, kemudian punya rasa sosial sesama, jadi saling menghargai. Jadi pokoknya yang bagus-bagus lah diharapkan dalam KSP ini gitu kira-kira Pak Setio. Terima kasih Bu Almi, kesimpulannya seperti itu. Jadi itulah harapannya kita semuanya, dan apa namanya, harapannya semuanya tercapai yang namanya Merdeka Belajar, terciptanya profil Pancasila yang sejati. Oke, saya kira itu saja Bapak sekalian. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kita hari ini tentang karakter kurikulum dan profil Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa manfaat. Baiklah, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.